Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan pemanfaatan atau aplikasi dari turunan pertama. Nah, jadi turunan pertama itu kita bisa menentukan gradien dari garis, ya, garis singgung. Nah, jadi kita di sini materinya mengenai persamaan garis singgung kurva. Nah, jadi pemanfaatan dari turunan pertama itu untuk menentukan gradien garis singgung. Nah, selain itu bisa juga untuk menentukan kecepatan sesaat. Nah, ini nanti kaitannya ke materi fisika ya. Nah, oke, untuk persamaan garis singgung kurva, saya terangkan dulu ya langkah kerjanya. Jadi untuk bikin garis singgung, kita perlu dua hal yang penting. Ya, apa itu? Kita perlu titik singgungnya. Ya, titik singgungnya misalkan X1, Y1. Nah, serta gradiennya. Nah, terkadang soal itu sudah memberitahukan secara lengkap titik singgungnya sekian-sekian gitu. Ya, sekian koma sekian, udah lengkap. Nah, tapi ada pula soal yang belum lengkap. Jadi seandainya dia di soal itu hanya salah satunya yang diberikan, hanya X1. Ya, ini saya jelaskan yang tahap pertama ya. Kalau titiknya sudah lengkap itu alhamdulillah ya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau cuma X1 yang kalian punya, maka mencari Y1-nya dengan cara substitusikan X1 ke fungsi semula. Nah, jadi titik itu harus lengkap. X1, Y1. Oke, nah kalau titiknya sudah ketemu, udah lengkap nih, nah baru kita mencari turunan dari fungsi tersebut. Nah, untuk apa mencari turunan? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dengan turunan pertama kita bisa menentukan gradien. Nah, biasanya disimbolkan dengan M. Nah, jadi turunan pertama kalian cari dulu apa, ya kan? Nah, lalu kalian substitusikan nilai X1 yang tadi di titik. Jadi titik itu nanti berapa koordinatnya kan, nilai X1-nya kamu substitusi. Maka ini akan jadi gradien. Nah, oke. Nah, jadi titiknya sudah dapat, gradiennya udah dapat, baru bisa menyusun garis singgung, persamaan garis singgung. Nah, apa itu persamaan garis singgung? Rumusnya gimana? Itu pakai rumus waktu di SMP. Nah, ini ya, menyusun persamaan garis yang melewati satu titik dengan gradien M. Titik koordinatnya tadi X1, Y1, ini titik singgungnya, gradiennya adalah M. Nah, ini dia rumusnya. Ya, waktu SMP sepertinya sudah sih. Y dikurang Y1 sama dengan M atau si gradien tadi dikali X dikurang X1. Oke, kan kita bahas ya soal yang ada di LKPD. Bagian lengkapilah nomor 1. Oke, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat di titik A 1,1. Nah, ternyata titik singgungnya sudah lengkap diberikan soal. Ya, jadi titik 1,1 ini dia sebagai X1, Y1-nya. Udah lengkap. Nah, berarti kita sudah bisa melewati tahap yang pertama. Ya, yang mencari titik singgung. Udah aman nih. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua, menentukan turunan. X kuadrat, apa turunannya? 2X. Nah, kemudian untuk mencari gradien, kita substitusi nilai X1 yang ada pada titik singgung. Nah, kebetulan di sini sama ya nilainya X1 1, Y1 juga 1. Oke, kita masukkan 1 ke turunan 2X. Ganti X-nya jadi 1. Berarti dapat 2. Nah, ini dia gradiennya. Nah, titiknya udah ada, gradiennya juga sudah ada. Berarti kita sudah bisa menyusun persamaan garis singgung. Saya singkat saja ya, PGS. Nah, artinya persamaan garis singgung. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, kita substitusi titik dan gradien. Y1-nya 1, gradiennya 2, X1 juga 1. Nah, ini kebetulan kalian
aman ya untuk di soal ini karena 1,1 tadi. Oke, kita hitung perkaliannya dulu ya. 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1 min 2. Nah, ini kan. Oke, lalu kita kumpulkan konstantanya ke sebelah kanan. Min 1 berarti jadi plus 1. Oke. Nah, diperoleh Y sama dengan 2X kurang 1. Nah, itu dia persamaan garis singgung yang dicari. Ya, oke, gampang aja kan? Soal kedua. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 1 di titik X sama dengan negatif 1. Nah, di sini ya kita baru punya nilai X1-nya aja. X-nya adalah negatif 1 katanya. Nah, ini sebagai X1-nya ya. Nah, berarti nilai Y-nya gimana mencarinya? Kalian tinggal substitusikan ke fungsi pada soal. Kita masukkan tuh negatif satunya ke situ. Negatif 1 pangkat 3 kurang 1. Oke, hati-hati ya dengan tanda positif atau negatif. Negatif 1 kurang 1 sama dengan negatif 2. Nah, berarti titik singgung yaitu negatif 1, negatif 2. Ini adalah titik singgungnya. Nah, sudah lengkap kita titik singgungnya. Ya, jadi untuk soal nomor 2 ini dia pelit ya, soalnya pelit. Hanya ngasih nilai X. Jadi Y-nya harus kita cari dulu. Nah, terus sudah nih ya dapat titik singgung, kita lanjut ke turunan. F aksen atau Y aksen juga sama ya. 3X kuadrat. Nah, min satunya kan konstan tuh, jadi 0. Ya udah ini aja, 3X kuadrat. Oke, untuk gradiennya kita tinggal substitusikan nilai X, yaitu min 1 ke turunan tadi. Ya, kita substitusi min satunya 3 kali negatif 1 kuadrat. Jadi 3 kali 1, 3. Nah, ini dia gradiennya. Nah, lengkap sudah nih. Titik singgungnya ada, gradiennya juga ada. Oke, berarti kita sudah bisa menyusun persamaan garis singgung. Ya, bagi gini aja ya. Persamaan garis singgung. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Hati-hati menginput datanya. Yang sering terbalik itu X1 sama Y1. Ya, hati-hati ya. Dan juga tanda plus minus. Y1 min 2. Gradiennya 3. X dikurang X1-nya negatif 1. Nah, ini double negatif berarti jadi plus. Y plus 2 sama dengan 3 kali X tambah 1. Oke, saya distributifkan 3X tambah 3. Terus yang plus 2 ini saya taruh sebelah kanan, jadi min 2. Sehingga kesimpulannya Y sama dengan 3X tambah 1. Nah, ini dia garis singgung, persamaan garis singgung di nomor 2. Semoga bisa dipahami ya mengenai garis singgung. Oke, kita lanjutkan pembahasan ke kecepatan sesaat. Bagian yang kedua, kecepatan sesaat. Nah, ini ada kaitannya dengan materi fisika ya. Nah, jadi kecepatan itu simbolnya biasanya V. Ini kan V. Ini dari kata velocity. Benar nggak? Velocity itu kecepatan. Nah, sedangkan percepatan biasanya disimbolkan A, acceleration. Nah, oke. Nah, jadi kecepatan atau V ini bisa kita peroleh dari turunan fungsi jarak. Nah, fungsi jarak biasanya disimbolkan S, ST, jarak dalam waktu T gitu. Nah, gitu ya. Jadi kecepatan itu turunan pertama dari jarak. Sedangkan percepatan
itu kecepatan diturunkan. Jadi turunan dari kecepatan. Atau dengan kata lain, turunan kedua dari jarak. Nah, jadi kalau saya ya bikin ilustrasi jarak, turun jadi kecepatan, turun lagi jadi percepatan. Percepatan simbolnya A. Kalau jarak tuh S ya. Nah, gitu. Oke, jadi jarak itu diturunkan dapat kecepatan, kecepatan diturunkan diperoleh percepatan. Yang saya bersihkan ya. Nah, di sini saya akan kasih contoh satu soal. Suatu partikel bergerak sepanjang garis lurus sesuai persamaan. Nah, ini persamaan jaraknya nih. ST sama dengan T kuadrat tambah 3T tambah 1. Di mana ST dalam satuan meter. Jarak itu dalam satuan meter dan T-nya dalam detik. Jadi untuk T itu waktu ya, waktunya dalam detik. Tentukan kecepatan sesaat, waktu T-nya sama dengan 2. Kalau mau lebih lengkap saat T-nya 2 detik. Nah, kita tadi udah punya nih, bahwa fungsi jaraknya adalah T kuadrat tambah 3T tambah 1. Ya kan? Nah, untuk mencari kecepatan, kita turunkan saja. Nah, kita turunkan. Jadi apa? 2T tambah 3. Nah, karena disebutkan T-nya adalah 2 detik, kita substitusi. Ganti T-nya jadi 2. 2 kali 2 tambah 3. Maka diperoleh 7. Nah, ini dia kecepatan sesaat di saat waktunya tuh 2 detik. Nah, biasanya satuannya apa kalau kecepatan? Meter per second. Ini kan di dalam fisika. Oke, ini saya tambahkan ya pertanyaannya. Misal ditanya percepatan. Percepatan. Artinya kan gerakannya semakin cepat ya. Nah, percepatan itu turunan dari, simbolnya A. Turunan dari kecepatan. Nah, tadi fungsi kecepatan mana? Nah, ini nih. 2T tambah 3. Nah, berarti tinggal kita turunkan ini. 2T tambah 3, turunannya adalah 2. Nah, sudah suatu konstan. Ya udah, ya. Jadi mau waktunya berapapun, maka percepatannya adalah 2. Nah, satuannya seingat saya itu meter per second kuadrat. Benar nggak ya? Nah, ya, seingat saya begini ya satuan untuk percepatan. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ini adalah contoh-contoh penerapan turunan pertama. Nah, jadi ada kaitannya dengan pelajaran fisika. Terus nanti untuk soal cerita akan dilanjutkan di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.